Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah ini tentang seorang ibu tunggal bernama Tiara. Dia sedang menulis di blog pribadinya dan menceritakan semua perjalanan hidupnya, seperti pada saat di hari pernikahannya. Tiara menikah dengan seorang wartawan yang bernama Surya. Namun sialnya, Surya malah telat datang ke gereja karena keenakan menonton televisi. Bukan hanya itu saja, dia juga lupa membawa cincin pernikahan mereka. Hampir saja dia mencekiknya di hari itu karena kesal. Sebelum menikah, Tiara juga sempat bercerita bagaimana mereka bertemu. Surya merupakan seorang wartawan berusia 34 tahun, sementara Tiara adalah seorang mahasiswi berusia 23 tahun. Jadi perbedaan usia keduanya sangatlah jauh. Pada suatu hari, dia mengunjungi Surya untuk keperluan kampusnya. Surya yang baru saja putus dengan pacarnya langsung terkesima melihat paras cantik Tiara. Dia pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekatinya. Dimintanyalah nomor HP dan alamat rumah gadis itu. Sejak saat itu, Surya terus mendekati Tiara. Hingga suatu malam, Surya pun mengatakan kalau dia ingin menikah dengan dia dan ingin memiliki anak bersamanya. Tentu saja Tiara merasa kaget, mengingat hubungan mereka yang belum terlalu akrab. Akan tetapi Surya tidak menyerah begitu saja. Dia terus mendekatinya dengan mendukung apa yang dilakukan Tiara. Hingga akhirnya Tiara pun dapat luluh padanya. Sebenarnya Tiara ini merupakan primadona di kampusnya. Dia juga merupakan seorang penyanyi yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Tapi berkat kegigihan dan ketulusan Surya, akhirnya Tiara pun jatuh hati pada pria tersebut. Pada suatu hari saat mereka sedang berduaan, Surya merasakan sepertinya Tiara sedang kurang sehat. Mereka pun segera memeriksakan hal tersebut ke rumah sakit. Ternyata tanpa diduga Tiara mengidap kanker payudara. Tentu saja hal ini membuat mereka bahkan keluarga Tiara terkejut. Bahkan Tiara tidak bisa menahan kesedihannya. Dia tidak sanggup menatap wajah kekasihnya. Sejak saat itu dia harus menjalani perawatan rutin dan kemoterapi. Namun kemoterapi ini membuat ovarnum Tiara berhenti berfungsi, sehingga di masa depan dia tidak akan bisa hamil. Hal ini membuat Surya terpukul. Dia pun segera meninggalkan ruang pasien untuk menenangkan diri. Tak lama ayahnya Tiara datang dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi pada putrinya. Lalu Surya kembali dan sedikit terkejut melihat keberadaan calon mertuanya. Ternyata penyakit yang diderita Tiara tidak melunturkan rasa cintanya. Surya pun memohon restu dari ayahnya Tiara untuk menikahi putrinya. Bukannya tidak setuju, tapi ayahnya Tiara menegaskan kembali konsekuensi akan Surya terima. Namun Surya tidak peduli dan menerima Tiara apa adanya. Setelah mendapatkan restu dari calon mertua, Singgo pun segera meminta restu kedua orang tuanya sendiri. Awalnya mereka tidak setuju setelah mendengar bahwa Tiara tidak bisa hamil. Namun setelah mengenal Tiara lebih jauh, akhirnya mereka menyadari kalau gadis yang akan dinikahi putranya adalah gadis yang sangat baik. Akhirnya mereka pun memberikan restu pada keduanya. Tidak lama setelah itu, upacara pernikahan pun dilaksanakan. Acara pernikahan mereka berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun tiba-tiba pada saat Surya sedang sendirian, temannya yang bernama Aji datang untuk menegurnya. Aji mengatakan kalau keputusan Surya menikahi Tiara terlalu terburu-buru, mengingat Surya yang baru putus. Apalagi alasan mereka putus karena sang mantan memilih untuk tidak memiliki anak. Namun Surya hanya tersenyum dan meninggalkan Aji. Beberapa bulan setelah menikah, suatu pagi Surya pergi bekerja seperti biasanya. Setibanya di kantor, tiba-tiba Tiara menelponnya dan memberikan kabar bahwa dirinya tengah hamil muda. Mendengar hal tersebut, Surya pun berteriak kegirangan dan membuat semua orang keheranan.
Di hari itu pun Surya memutuskan untuk mengambil cuti dan segera pulang. Di rumah Tiara meminta Surya untuk tidak memberitahu orang tua mereka terlebih dahulu karena bisa saja hormonnya kembali melonjak dan sel kankernya muncul kembali. Namun sayangnya Surya sudah terlanjur memberitahu kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya sangat bahagia begitu mendengar kabar tersebut. Suasana pun berubah menjadi canggung. Surya yang sudah terlanjur mengatakan hal tersebut jadi merasa bersalah. Sementara Tiara mulai bingung antara mempertahankan bayi tersebut atau tidak, mengingat sel kanker yang masih melekat pada tubuhnya. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi calon bayi tersebut. Surya sangat bahagia saat mendengar ulasan baik dari dokter mengenai calon bayinya. Akan tetapi Tiara justru merasa sedih karena tidak tahu langkah mana yang harus dia ambil. Malam harinya ayah Tiara menelpon begitu mendengar kabar putrinya hamil. Dia meminta agar Tiara mempertahankan bayi tersebut. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Tiara pun memutuskan untuk mempertahankan janin dalam kandungannya. Waktu pun terus berlalu, kondisi Tiara semakin lama semakin membaik. Dia pun lebih banyak menghabiskan waktu dengan suaminya dalam sukacita. Hingga waktu yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tiara melahirkan seorang anak perempuan dengan normal. Dan anak itu diberi nama Hana. Mereka sangat menyayanginya. Tiara selalu menghabiskan waktu dengan Hana sepanjang hari. Bahkan sesekali dia mengajarkannya bernyanyi. Tiara menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan sepenuh hati. Begitu pula Surya yang menjalankan perannya sebagai seorang suami dan ayah dengan sepenuh hati. Saat Hana menangis di tengah malam, tidak jarang Surya bangun agar istrinya bisa tertidur. Tiara terkadang merasa kasihan pada suaminya karena terlihat sangat kelelahan. Namun keluarga mereka hidup dengan harmonis. Hingga pada suatu hari usai Hana menginjak usia 9 bulan, Surya sedang bekerja di kantor, tiba-tiba Tiara mengabari kalau kankernya muncul lagi. Hal ini membuat Surya merasa bergulat dengan pikirannya sendiri, bahkan tak jarang pekerjaannya pun terganggu. Saat sedang melamun, tiba-tiba Surya teringat dengan temannya yang pernah mengidap penyakit diabetes. Pria itu mendatangi seorang dukun yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tanpa pikir panjang, Surya pun langsung menemui temannya itu untuk memberitahu alamat dukun yang dimaksud. Setelah mengetahui alamat dukun tersebut, Surya pun membawa Tiara dan Hana menemui dukun itu. Mereka harus melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju hutan. Bahkan mereka sempat tersesat di persimpangan jalan, hingga akhirnya berhasil bertemu dengan sang dukun. Dukun itu meminta Tiara untuk mengubah pola hidupnya. Dia juga memberikan ramuan yang harus diminum setiap hari. Sejak saat itu setiap pagi sebelum pergi bekerja, Surya dan Tiara harus berkendara selama 2 jam untuk menemui dukun tersebut. Biaya pengobatan yang mereka keluarkan untuk dukun itu sangat besar. Bahkan gaji Surya tidak cukup untuk membiayai pengobatan itu. Untungnya keluarga dan teman-temannya berbaik hati dengan turut membantu biaya pengobatan tersebut. Setelah setahun melakukan pengobatan dan pengecekan berkala, kanker yang diderita Tiara pun akhirnya menghilang. Mendengar hal tersebut membuat Tiara dan Surya sangat bahagia. Pada malam harinya dia pun mengundang kedua orang tuanya makan malam bersama. Hal ini untuk merayakan kesembuhan Tiara. Namun di malam itu Tiara merasa ada sesuatu yang berbeda pada ayahnya. Dia melihat ayahnya sangat bahagia, lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Tapi Tiara menepis hal itu dan melanjutkan acara makan-makannya. Tapi ternyata firasat Tiara ada benarnya. Keesokan harinya ayahnya masuk rumah sakit karena penyakit gagal jantung. Dan tidak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia. Setelah beberapa lama, hidupnya kembali berjalan normal. Surya selalu membantunya dalam urusan rumah tangga dan Hana tumbuh menjadi anak pintar dan selalu menuruti perintah orang tuanya.
Pada suatu hari Hana penasaran apa yang dilakukan ibunya di dapur. Tiara menjelaskan kalau dia sedang membuat sup ikan. Hana sangat menyukai sup ikan karena menurutnya sup ikan buatan ibunya adalah yang terenak di muka bumi ini. Malam harinya saat Hana dan ibunya sedang mandi, tanpa sengaja Surya mendengar Hana bertanya, "Kenapa payudara ibunya dipotong?" Mendengar hal tersebut membuatnya teringat kembali masa-masa sulit yang pernah mereka jalani beberapa tahun yang lalu. Waktu pun terus berlalu dan kanker itu muncul kembali. Bahkan kali ini lebih parah karena telah menyebar ke seluruh tubuh. Suatu malam mereka merayakan ulang tahun Hana yang keempat tahun. Tiara memberinya hadiah celemek, sedangkan Surya memberinya hadiah pisau dapur. Mereka bermaksud untuk mendukung hobi Hana yang suka memasak. Sejak saat itu Tiara jadi lebih sering mengajari Hana memasak, dan masakan pertama yang dia ajarkan adalah membuat sup ikan. Tiara mengatakan jika Hana bisa membuat sup tersebut maka dirinya akan terus hidup. Perkataan ini seolah-olah mengisyaratkan kalau suatu hari nanti dia tidak akan berada di samping putrinya lagi. Selain membuat sup, Tiara juga mengajarkan Hana membuat kue dan cemilan, belajar musik, hingga melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Hana sangat menikmati apa yang diajarkan ibunya itu. Dia sama sekali tidak mengeluh, mengingat usianya yang masih sangat muda. Beberapa bulan kemudian, Hana yang sudah terbiasa memasak pun kini bisa menggantikan peran ibunya di dapur dan menyediakan makanan untuk ayahnya. Walaupun ayahnya harus menunggu waktu yang cukup lama sampai makanan disajikan. Sementara itu semakin lama penyakit yang diderita Tiara semakin parah. Dia merasa usianya tidak akan lama lagi, sehingga membuatnya menangis sepanjang malam. Namun saat tersadar dia terharu melihat pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan oleh Hana dengan baik. Hal ini membuatnya merasa sedikit lebih lega. Setelah kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya, Tiara kembali mengajari Hana memasak masakan lainnya. Dia juga sempat memberi buku resep agar mereka bisa membuat masakan yang jauh lebih bervariasi. Keesokan harinya, Tiara mengajak Hana piknik di taman kota. Mereka menghabiskan waktu bersama sambil memakan bekal yang sudah mereka buat. Kemudian Tiara menerima telepon dari rekan lamanya yang bernama Yuki. Rupanya Yuki akan kembali ke Indonesia untuk menggelar sebuah konser. Jadi dia meminta Tiara untuk ikut bersamanya dalam pertunjukan tersebut. Awalnya Tiara menolak karena kondisinya sudah tidak mendukung lagi. Namun Hana yang tidak sengaja mendengar percakapan tersebut langsung memaksa ibunya untuk bergabung dalam konser. Akhirnya Tiara pun setuju dengan tawaran tersebut. Keesokan harinya kakaknya Tiara yang bernama Rudi mengunjungi mereka. Awal kedatangannya baik-baik saja, namun semuanya berubah saat Tiara meminta Hana untuk membuat sup ikan. Saat itu Hana yang sedang asik belajar membaca dengan Rudi tiba-tiba diminta untuk membuatkan sup. Awalnya Hana tidak mendengarkan permintaan ibunya dan tetap asik mempelajari buku-buku yang diberikan pamannya. Tapi setelah 2-3 kali tidak menanggapi perintah ibunya, akhirnya Tiara pun menarik tangannya. Hana yang kesal pun mulai membantah ibunya dan membuat Rudi salah paham. Dia kemudian menegur Tiara agar berhenti menyuruh-nyuruh Hana. Kemudian emosi Tiara memuncak. Dia kesal dan meminta Rudi untuk tidak mencampuri urusan keluarga mereka. Dia juga menjelaskan kalau dirinya hanya meminta Hana untuk membuat sup ikan. Karena jika nanti dia sudah meninggal, diharapkan Hana bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mendengar hal itu membuat Hana terdiam. Dia mencoba memahami perkataan ibunya dan mulai mengerjakan apa yang diperintahkan. Singkat waktu, akhirnya Tiara menepati janjinya untuk tampil di atas panggung konser. Tiara mengenakan gaun berwarna biru yang indah. Selesai penampilan pertama, Hana mendatangi ibunya untuk memberikan sup ikan yang dia bawa dengan menggunakan sebuah termos. Hana meminta ibunya untuk makan sup buatannya itu. Sementara Surya yang berada di depan panggung sudah siap untuk mengabadikan momen. Konser tersebut dihadiri banyak orang, bahkan keluarga dan teman-teman mereka pun turut hadir. Sebelum penampilan kedua, bundanya Tiara sempat mengatakan kalau hari itu adalah hari ulang tahun putrinya.
Dia sangat kasihan pada putrinya karena penyakit yang dideritanya membuatnya tidak bisa merawat Hana dengan maksimal. Tapi di samping itu Tiara sangat bangga pada Hana karena dia bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, sehingga dia bisa merasa sedikit lebih lega jika suatu saat dirinya harus pergi untuk selamanya. Tiara juga mengucapkan terima kasih pada semuanya, pada suaminya yang telah menemaninya selama ini. Surya tidak bisa menahan air matanya ketika mendengar semua perkataan tersebut. Setelah selesai berbicara, Tiara menyanyikan sebuah lagu, ternyata lagu yang begitu menyentuh, yang mana lagu itu menjadi lagu terakhir yang dinyanyikannya. Lagu itu seperti salam perpisahannya kepada semua orang yang dia kenal, karena keesokan harinya Tiara sudah berpulang menghadap Sang Pencipta. Hana terus membawa buku resep yang pernah diberikan oleh ibunya. Surya bertanya mengapa putrinya membawa-bawa buku tersebut. Hana pun menjawab bahwa buku tersebut merupakan hadiah terakhir dari sang ibu. Di dalam buku itu tertulis, "Aku sungguh beruntung." Surya memeluk putrinya sambil menangis, dan mereka pun pulang setelah acara pemakaman selesai. Rumah terasa sunyi, ruang-ruang yang biasa terlihat cerah kini terlihat kosong. Hanya tersisa kenangan semasa Tiara hidup, seorang ibu dan istri yang selalu ada untuk keluarganya, terlepas dengan kekurangan yang dia miliki. Orang yang tak kenal lelah untuk berjuang hidup. Namun kini Tiara sudah tenang di atas sana. Dia sudah tak sakit lagi. Hana dan Surya merasa sangat sedih dan kehilangan. Tapi bagaimanapun mereka berdua harus tetap menjalankan hidup dengan sebaik mungkin. Setiap hari Hana membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan sesuai perjanjiannya dengan sang ibu, dia membuatkan sup ikan untuk dia dan ayahnya. Keduanya pun mencoba berjuang di tengah rasa kehilangan yang mendalam.